Biarlah aku. Berarti semua yang dari bokap semua udah nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Itu pertama karena utang. Kan gue dulu usaha om, gue jual beli motor dulu, bangkrut om. Itu bayar. Ya, memang ya pemirsa, Ibu Ayu Ting Ting ini selalu bikin penasaran publik kalau soal pria. Kali ini Ibu Ayu kepergok nonton dan juga CFD-an. Pantes aja nih sekarang Bu Ayu rajin banget olahraga. Kalau boleh di-spill nih, dikit aja ya pemirsa ya. Inisial namanya itu adalah KG, kilogram pemirsa maksudnya. Dan sosok Kevin pun jadi buruan netizen yang kabarnya seorang staf di DPR. Wah, keren deh Ibu Ayu Ting Ting ya. Sekarang deketnya sama yang ada di parlemen begitu. Ya mudah-mudahan aja pemirsa sama yang sekarang ini langgeng dan sampai ke pelaminan. Dan pastinya James dan tim Slap On News siap untuk kondangan. Tapi yang bikin aku penasaran pemirsa ya, kenapa ya netizen ini lagi-lagi banyak yang komentar kalau Ibu Ayu ini mendingan run aja alias lari alias kabur begitu. Emangnya ada apa sih? Suka gitu deh netizen, nggak suka kalau lihat orang bahagia. Alright pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Jess Purba yang sudah siap pastinya untuk menemani Anda dengan kabar terupdate seputar dunia selebriti di Slap On News yang hanya ada di MSTV, rumahnya Seleb. Selanjutnya pemirsa, masih akan ada kabar update yang gak kalah seru dan hot dari dunia selebriti. Jadi untuk pemirsa yang ingin tahu, jangan kemana-mana, tetap di Slap On News. Itu bayar utang yang lainnya itu juga ada. Entah utang gua atau utang bokap gua. Miris benar nasib putra mendiang Dedi Dores, Calvin Dores. Usai kepergian sang ayah, hidupnya mengalami jatuh bangun hingga membuatnya sangat terpuruk. Yang mengejutkan, ia sampai nekat ingin menjual salah satu bola matanya. Tak main-main, Calvin tawarkan resmi di akun media sosial pribadinya. Ia ikhlas melepaskan bola matanya dengan harga 350 juta. Andai aja ada yang mau transplantasi mata, gue jual nih mata kanan or kiri buat modal usaha. 350 juta dia lepas deh, ikhlas. Calvin mengaku capek menghadapi kesulitan ekonomi yang membelitnya. Tak ada pemasukan sepeser pun. Sementara sebagai kepala rumah tangga, ia harus menghidupi anak istri dan sang mama yang kini tinggal bersamanya. Separah itukah tekanan ekonomi yang dihadapi Calvin? Hingga nekat menjual organ terpenting di tubuhnya. Ini bukan kali pertama Calvin menjerit karena kesulitan hidup. Ia pernah melelang gitar sang ayah demi membiayai pengobatan sang mama. Cari makan dengan jadi pengamen, tak malu jadi kuli bangunan hingga ojek online. Perjalanannya begitu pahit sejak mendiang sang ayah terlilit hutang. Biarlah aku. Berarti semua yang dari bokap semua udah nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Itu pertama karena utang. Kan gue dulu usaha om, gue jual beli motor dulu, bangkrut om. Itu bayar utang yang lainnya itu juga ada. Entah utang gue atau utang bokap gue, dua-duanya gue juga punya utang juga kan. Oke. Akhirnya ya itu habis gitu aja, sampai nol. Jadi lu kalau ketemu bokap cuma mau meluk seharian? Meluk aja. Tadi ini di belakang nih, gue ngeliat om, mana ya? Gue iri tau ngeliat lu. Menurut kalian kalau mau menikah, masa kagak mau punya anak yang pasti punya anak? Nambah keponakan baru lagi. Soal momongan super cepat, netizen tak lagi kaget. Karena sejak awal menikah, perut Lindi sudah lumayan besar buncitnya. Saat bulan madu ke Labuan Bajo, malas nggak jadi pamerkannya.
Inara Rusli yang kini sudah berganti nama menjadi Inara Sati mengaku ikut bahagia. Virgon sudah punya anak lagi. Ini laki-laki mungkin atau sedapatnya atau seperti apa? Menurut kalian kalau mau menikah, masa kagak mau punya anak, yang pasti punya anak. Cuman nanti lah dipikirin dulu ya. Kalau udah stabil semuanya. Semoga berbahagia ya. Benarkah Inara ikut bahagia? Jujurkah dia? Ini layak dipertanyakan. Mengingat mantan istri Virgon ini bersama tim kuasa hukumnya mendesak penyidik agar segera menetapkan Virgon sebagai tersangka atas kasus ilegal akses yang diadukannya. Jadi saya minta Wasidik Bareskrim memberikan kepastian hukum kepada klien saya, yaitu apa? Berupa penetapan tersangka. Lepas dari laporan ini, saya udah bisa dan sangat berani gitu ngebukti kalau saya nggak dapat apa-apa dan nggak ada dapat untung apa-apa dari ini semua. Jadi mudah-mudahan dia ngerti, mudah-mudahan dia ngelunak. Aku yakin setiap diri kita pasti ada sisi kita yang ngerasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku? Belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut. Inara ngotot, polisi segera menetapkan tersangka kasus ilegal akses. Karena posisinya kian tersudut oleh jerat kasus perzinahan dengan Insanul Fahmi atas pengaduan Mawa. Lantas, siapakah duluan yang bakal menjadi tersangka? Siapa pula yang duluan masuk bui? Inara, Virgon, atau Wardatina Mawa? Kalian bilang tidak ada perzinahan. Faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Asa Natalie Holscher segera mengakhiri status janda dan secepatnya dipersunting perjaka kaya Arifat. Bukan sekedar kabar burung dan isapan jempol semata. Seolah ingin membungkam reputasinya yang miring, kerap gonta-ganti dan mempermainkan banyak pria. Usai cerai dari Sule, Natalie mantap menikah Juni ini. Teranyar Natalie sudah mulai menyicil persiapan hari bahagia. Pamer fitting baju pengantin. Udah dekat sama Azam. Kata Ayah Sule udah kenal sama Azam. Ya udah kenal. Apa? Ya tahun ini doain aja ya, tahun ini doain. Ya, Sule memang jelas-jelas tak mempermasalahkan keputusan Natalie untuk menikah lagi. Namun tersirat jika Sule sepertinya berat jika Ajam punya papa baru. Mata dan raut wajah Sule menyiratkan hal itu. Meski kini ada cucu kesayangan yang bisa selalu menghibur, selalu membuat Sule tersenyum, tapi Ajam tidak bisa tergantikan. Lantas bagaimana dengan rencana Sule menikahi Santika Fauzia? Bukankah Sule tak mau kalah segera menikahi Santika? Sebab hanya cinta yang bisa melupakan perih karena Ajam. Kalau untuk masalah jodoh itu kan takdirnya itu kan Tuhan yang mentakdirkan. Kita ini kan berusaha ya kan. Kalau berusaha untuk mencari jodoh, berusaha untuk meyakinkan jodoh akan jadi jodoh kan kita usaha. Tapi kan harus sama-sama dengan yang kita suka gitu. Jadinya ya udah ngalir aja lah. Jadi ya pemirsa, setelah kabar mau rujuk dengan Sule hanyalah gosip belaka. Beneran gak sih ini? Mbak Natalie Holscher mau nikah lagi. Keseriusan Natalie dan kekasihnya Arifat tampak saat keduanya ini fitting baju bersama. Gak cuma berdua aja, tapi juga mengajak Azam yang sudah memanggil Arifat dengan panggilan Papa. Aduh, gemes banget ya. Sementara itu Kang Sule dipanggilnya Ayah. Jadi jangan iri ya Kang Sule ya. Azam akan tetap jadi anak baik buat Kang Sule dan Natalie pastinya. Lantas, akankah Sule juga bakal ikutan meminang kekasihnya Santika Fauzia? Bisa gitu ya pemirsa, sama-sama dapet jodoh. Alright pemirsa Celeb News, jangan lupa terus saksikan Celeb News Senin sampai Jumat jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Sekarang waktunya untuk saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa. Bye-bye.